saya Tias sebagai relawan magang Ruang Belajar Akil yang bertugas sebagai MC. Yang terhormat narasumber kegiatan hari ini Kak Nilna Amuna sebagai ilustrator. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat dan rahmatnya kita diberi kesempatan untuk menimba ilmu bersama-sama dari narasumber yang luar biasa ini yang dilakukan secara virtual. Di acara kali ini kita akan mengikuti kegiatan seri Berbagi Menjadi Kilau dengan tema Tutur Kisah Pemuda Indonesia sebagai Ilustrator. Berikut akan saya bacakan susunan acara sesi sharing menjadi kilau. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ketentuan umum dalam jaringan, yang ketiga pembacaan doa, yang keempat pemaparan materi oleh narasumber, yang kelima sesi dokumentasi, keenam diskusi tanya jawab antara audiens dan narasumber, yang ketujuh kalimat penutup dari narasumber, yang terakhir penutup. Memasuki agenda selanjutnya yaitu pembacaan ketentuan umum sesi dalam jaringan. Yang pertama, pastikan gawai dan piranti yang rekan-rekan gunakan dalam kondisi terisi penuh. Yang kedua, rekan-rekan dapat menggunakan penyuara telinga atau earphone agar dapat terdengar dan menyampaikan jelas saat ada tanggapan, tinjauan, atau pertanyaan. Yang ketiga, mohon untuk mematikan mikrofon selama sesi berlangsung untuk menjaga kelancaran narasumber dalam menyampaikan materi. Rekan-rekan dapat mengaktifkan mikrofon ketika Anda hendak menyampaikan pertanyaan atau tanggapan pada waktu yang disediakan. 4. Rekan-rekan dimohon untuk dapat menyalakan kamera saat sesi foto bersama. Apabila rekan-rekan hendak melakukan aktivitas lain seperti makan atau minum, dimohon untuk menonaktifkan video agar tidak mengganggu jalannya kegiatan. Yang kelima, bagi rekan-rekan yang menggunakan gawai telepon pintar, dapat mengatur visual dengan mode landscape. Yang keenam, apabila rekan-rekan memiliki pertanyaan dapat dituliskan di kolom chat. Sebelum memulai acara kegiatan hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dapat dicukupkan. Selanjutnya kita memasuki acara yaitu pemaparan materi yang akan dimoderatori langsung oleh Kak Anzan. Kepada Kak Anzan dipersilahkan. Baik, terima kasih ya Kak Tias atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Andan selaku moderator kegiatan hari ini. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para peserta, narasumber, dan relawan teknis yang telah hadir dalam kegiatan seri Berbagi Menjadi Kilau hari ini. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan kegiatan pada sore kali ini. Program seri Berbagi Menjadi Kilau kegiatan merupakan program dari RBA dengan menghadirkan narasumber yang pernah berprestasi di masa muda mereka, guna untuk menceritakan dan menginspirasi anak muda yang akan menyimak cerita pengalaman prestasi narasumber tersebut. Nah, kali ini kami mengundang Kak Nilna, seorang ilustrator dan juga pernah meraih prestasi dalam kompetisi-kompetisi yang luar biasa. Pasti teman-teman penasaran nih sama pengalaman Kak Nilna. Tanpa membuang waktu, sebelum kita bertanya dan menelusuri lebih lanjut mengenai prestasi dan profesi dari Kak Nilna, saya ingin menyapa beliau terlebih dahulu. Apa kabar Kak Nilna? Halo, baik. Baik. Gimana? Baik Kak, alhamdulillah. Eh, Kalau boleh tahu Kak Nilna sedang ada kesibukan apa ya Kak? Sekarang ini kesibukannya bikin webtoon ya. Lagi editorial sama webtoon gitu. Oke, baik, terima kasih. Wah, mungkin langsung saja ya Kak, Kak Nilna bisa langsung memulai untuk pemaparan materinya Kak. Oke, terima kasih Anzan. Saya mulai ya. Saya izin share screen. Sama sebelumnya mohon maaf, ini ada suara motor kedengeran nggak ya dari sana? Tidak Kak. Oh, iya.
Oke, apakah sudah bisa dilihat? Sudah bisa, Kak. Baik, kalau gitu saya mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kenalan dulu, nama saya Nilna Almuna Brianma Hermanto, atau biasa dipanggil kalau sama teman-teman sama ilustrator Om Nilno, gitu, karena nama pena. Jadi di sini saya diminta sama Ruang Belajar Akil untuk sharing tentang pengalaman sebagai ilustrator kayak gitu. Sebenarnya ini sebelumnya saya mau minta maaf dulu karena apa ya, karena saya ilustrator kan ya bekerjanya di balik layar, jadi saya nggak terlalu pinter ngomong kayak gitu. Jadi ini mungkin nanti selagi saya menyampaikan materi itu agak kayak ya kurang luwes, jadi saya sebelumnya minta maaf. Kayak gitu, oke. Halo teman-teman, mungkin tadi kan sudah kenalan ya, sekarang lanjut ke ya. Jadi tadi sama tim Ruang Belajar Akil, saya diminta untuk sambil sharing, sambil menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, 3 pertanyaan ini. Kalau menurut saya mungkin ini adalah pertanyaan yang paling banyak ditanyakan oleh teman-teman dan paling ingin diketahui seperti itu. Yang pertama adalah mengapa tertarik menjadi ilustrator. Kemudian keahlian apa yang harus dimiliki ilustrator dan bagaimana langkah atau proses untuk menjadi ilustrator. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, saya setelah ini akan menampilkan gambar-gambar saya dari tahun ke tahun ya, dari mulai saya SD, dari saya mulai suka gambar sampai sekarang kayak gitu. Jadi sekarang kita langsung saja masuk. Oke, jadi ini adalah gambar saya di tahun 2007. Tadi saya habis baru nemu sih di gudang, terus kayak ketemu ternyata gambar saya pada tahun itu seperti ini. Kayak gitu, jadi bisa kalian lihat, teman-teman lihat, gambarnya masih sederhana kayak gitu ya, masih belum bisa dijual lah sebagai apa ya, sebagai komersial seperti itu. Ini adalah komik yang saya buat waktu saya masih SD. Kemudian ini pada tahun 2013 mulai ada perkembangan. Kemudian juga tahun 2017 mulai saya mulai pakai pensil warna dan lain sebagainya dan mulai pakai arsir kayak gitu. Ini tahun 2018 saya sudah mulai pakai cat poster dan cat tembok waktu itu. Kemudian tahun 2018 saya masuk kuliah ya, terlalu banyak tugas sehingga saya tidak sempat untuk pakai secara tradisional, jadi akhirnya saya masuk ke digital pada waktu itu. Tapi saya nggak gambar full, saya pakai foto, kemudian saya tempel dengan gambar yang digambar dengan komputer seperti itu. Kemudian pada tahun 2019 seperti ini, gambarnya masih flat. Lalu ini adalah awal mula saya belajar lighting ya. Jadi pada sebelumnya bisa dilihat gambar saya kan nggak ada cahayanya ya, cahayanya masih kayak apa sih, datar banget gitu loh. Pada tahun 2019 saya mulai belajar untuk membuat efek-efek cahaya seperti itu. Tahun 2020 saya membuat buku cerita anak yang diikutkan ke lomba waktu itu. Kemudian pada tahun 2020 juga saya membuat ilustrasi untuk kartu ya, kartu wayang kayak gitu. Kemudian di tahun 2021 juga. Lalu pada akhir 2021 saya mulai membuat webtoon. Seperti ini penampakannya pada saat itu. Ya, oke. Jadi saya telah menyampaikan bagaimana dari awal sampai akhir saya membuat proses saya membuat gambar seperti itu. Jadi awalnya nggak pating genah kayak gitu ya, kemudian mulai genah dikit-dikit sehingga bisa sampai sekarang lumayan bisa untuk dijual kayak gitu gambarnya. Kemudian saya menunjukkan gambar tersebut itu untuk memberitahu kepada teman-teman di fase manapun kalian berada itu keep going aja, nanti pasti akan apa ya, improve tanpa sadar seperti itu.
Kemudian saya akan menjawab 3 pertanyaan ini. Mengapa Anda tertarik menjadi ilustrator? Oke, jadi awalnya menjadi ilustrator itu adalah bukan cita-cita saya seperti itu. Jadi pada awalnya ilustrasi itu hanyalah sebagai hobi. Dan pada saat saya masih muda waktu itu, pada saat SD, SMP, SMA, karir untuk menggunakan menggambar sebagai karir itu sama sekali tidak dilirik ya, karena anggapannya menggambar itu hanya sekedar hobi dan tidak bisa lebih dari itu, kayak gitu. Dan waktu itu guru-guru saya juga tidak memberitahu sebenarnya menggambar itu jenjang karirnya tuh bisa seperti apa, kayak gitu. Akhirnya saya hanya menggambar untuk hobi. Hingga waktu SMA saya dikenalkan dengan desain komunikasi visual, seperti itu kan ya. Jadi pada desain komunikasi visual itu ternyata satu gambar itu bisa memiliki banyak fungsi, yaitu untuk mempromosikan sesuatu, untuk mempropagandakan sesuatu mungkin, dan lain sebagainya. Jadi akhirnya saya masuk ke desain komunikasi visual. Dan pertama kali masuk ke DKV itu saya tidak langsung ke ilustrasi. Awalnya saya mendesain logo gitu kan, diajari untuk desain logo, diajari untuk jadi desainer, untuk secara komersial seperti itu. Kemudian lama-kelamaan saya menyadari kalau yang saya inginkan itu adalah untuk menyampaikan cerita seperti itu. Akhirnya saya masuk ke ranah komik. Hingga sekarang saya masuk ke webtoon. Lalu untuk yang kedua, kalian apa yang harus dimiliki untuk menjadi ilustrator? Sebenarnya di luar keahlian untuk menggambar bentuk seperti itu garis dan warna, sebenarnya keahlian yang harus dimiliki itu adalah keahlian untuk sabar, kayak gitu. Karena di tengah-tengah menggambar itu bagaimanapun kalau misal gambar tidak sesuai dengan ekspektasi, pasti ada dorongan besar untuk berhenti seperti itu loh. Seperti yang teman-teman lihat kalau misal saya di gambar yang kiri ini saya berhenti, saya mungkin tidak bisa untuk sampai ke fase yang kanan kayak gitu. Jadi untuk apa ya, untuk lanjut dan bisa menjadi ilustrator itu memang jangan menyerah lah intinya, walaupun sekarang merasa gambar jelek banget, pokoknya lanjut aja kayak gitu, dan gambar aja lah tanpa berpikir. Jadi ya tidak menyerah tapi tetap santai dan menjalani apa ya, menikmati proses itu dengan sebagaimana adanya kayak gitu. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana langkah atau proses untuk menjadi ilustrator. Untuk menjadi ilustrator kalau yang dimaksud adalah sebagai karir, itu awalnya ya apa ya, ya hanya rajin-rajin aja untuk menggambar dan menunjukkan ke dunia kayak gitu. Maksudnya sering-sering upload kayak gitu dan sering-sering kirim portofolio ke siapa aja yang ingin kalian ajak kerjasama. Misal kalian mau apa ya, kepingin masuk ke agensi ilustrasi mana kayak gitu, kalian kumpulkan gambar-gambar yang bagus, kalian gambar dulu sebelumnya kan ya. Berarti sebelumnya kan harus ada karya dulu yang bisa ditunjukkan. Berarti kalian pertama-tama ya memang harus berkarya, mau nggak mau harus berkarya, suka nggak suka, mau berkarya, harus berkarya kalau misal memang ingin masuk ke dunia itu kayak gitu. Jadi kan apa ya, kalau misal bekerja di dunia kreatif itu ya, kayak orang-orang itu seringnya bilang kalau itu tuh tergantung mood gitu kan ya. Tapi sebenarnya ya enggak juga, mood itu bisa dibangun kayak gitu loh. Kalau misal kita bekerja di dunia kreatif ini sesuai dengan mood aja ya enggak maju-maju kayak gitu. Jadi ya walaupun lagi enggak mood gambar ya yang gambar aja lah, kayak nggak perlu yang susah-susah, pokoknya kalian tetap menggerakkan tangan untuk menciptakan sesuatu kayak gitu. Jadi yes, untuk langkah atau proses menjadi ilustrator pertama harus ada karya dulu dan harus berani untuk berkarya gitu. Walaupun di dalam hati itu biasanya kalau misal dari pengalaman saya sendiri dan teman-teman saya itu memang kalau misal kita ada sebuah ekspektasi gitu ya dalam kepala, kayak kepingin gambar sesuatu yang dalam kepala itu kita sudah ada bayangan gambar itu bakal bagus banget. Tapi ternyata ketika direalisasikan itu nggak bagus. Kayak gitu. Itu biasanya kebanyakan itu kayak kepengen berhenti. Nah, itu jangan berhenti, dilanjutkan aja apapun hasilnya, pokoknya lanjut kayak gitu. Jadi intinya ya tetap berkarya apapun yang terjadi. Kayak gitu sih.
Habis itu ya setelah ada karyanya dikemas dengan baik, dikirimkan kepada orang-orang yang ingin diajak kerjasama seperti agensi atau kalau di kasus saya masukkan di IG kayak gitu ya. Terus biasanya dapat pesanan-pesanan tuh ya dari orang-orang di IG kayak di DM, minta gambarkan ini kayak gitu dan apa ya mengenalkan diri ke orang-orang kayak gitu sebagai ilustrator sehingga nanti kesempatan kerja itu pasti datang sendiri. Kalau ada karya pasti nanti ada aja lah kesempatan yang akan datang kayak gitu. Terus dan juga karena saya webtoon ya, waktu itu saya mulai masuk ke webtoon itu tidak ada backup-an sama sekali, saya tidak ada kenal orang di webtoon ya. Jadi saya cuma apa ya, cuma ngupload aja seadanya kayak gitu di webtoon Canvas waktu itu. Terus habis itu ikut kontes, menang dan akhirnya mendapatkan kesempatan official. Awalnya memang sebelum mau upload webtoon itu saya sangat-sangat ragu karena yang lain tuh bagus-bagus banget. Tapi akhirnya saya menepis keraguan itu dan upload aja. Pokoknya upload aja. Nggak usah apa ya, ada pikiran yang macam-macam. Kalau ini sia-sia gimana? Kalau ini nanti nggak ada yang baca gimana? Kalau dihujat orang gimana? Nggak apa-apa, langsung aja upload dan ketika saya sudah berani untuk upload itu, akhirnya ada kesempatan yang datang dan waktu yang saya butuhkan untuk dari awal bikin sampai berani upload tuh 6 bulan karena saya overthink banget. Overthink karena dengar orang-orang itu di internet kan jahat-jahat ya. Kalau di webtoon tuh kayak apa ya, suka banyak komentar jahat banget gitu loh di kolom komentarnya itu. Jadi saya kayak aduh kuat atau enggak mentalnya kayak gitu. Tapi akhirnya saya masuk aja dan ternyata ya tidak seburuk yang kita kira kayak gitu loh. Jadi emang kadang ketakutan-ketakutan itu hanya ada di kepala gitu. Oke, terus ya itu sih. Jadi intinya mmm, untuk menjadi ilustrator itu ya harus sabar, harus berani karena selalu ada gimana-gimana, selalu ada insecure dalam hati karena kan karya itu adalah bagian dari diri kita juga gitu loh. Jadi kalau kita menunjukkan karya ke orang lain tuh seolah-olah orang-orang tuh sedang menilai diri kita juga kayak gitu. Jadi untuk menunjukkannya ke Instagram misal, terus komentar yang orang-orang tinggalkan itu kayak seolah-olah walaupun mereka mengomentari gambarnya tuh seolah-olah juga mengomentari diri kita juga gitu. Jadi akhirnya ya ada pasti ketakutan-ketakutan seperti itu. Tapi itu tidak perlu dipikirkan karena gimana-gimana ya enjoy aja kayak gitu. Dan iya sih saya rasa pengalaman saya sebelumnya ketika saya tidak tidak terlalu terpaku pada hasil, itu malah hasilnya lebih bagus daripada ketika saya ingin ini, ingin itu, ingin hasilnya gini, ingin hasilnya gitu, untuk nanti jadi malah apa ya, stres sendiri. Jadi saya sekarang juga mulai belajar untuk ketika berkarya itu tidak fokus pada hasil, tapi fokus pada proses. Ini mungkin terdengar klise banget ya, kayak yang dinilai itu prosesnya, bukan hasilnya. Walaupun klise, tapi itu emang bener gitu loh. Emang apa ya, in the end of the day, kalau kita melihat ke belakang, yang kita lihat itu ya prosesnya, kayak oh ternyata kita sudah sejauh ini kayak gitu. Dan itu bikin hati menjadi hangat gitu loh. Kalau misalnya kita melihat progres kembali ke masa lalu kayak gitu. Kalau kita sudah berkembang sejauh apa kayak gitu. Kayak gini misal, ya Allah bayangno telo anu mripate gede kayak gitu dan diri saya pada tahun 2007 tidak akan menyangka kalau saya bisa menggambar seperti pada tahun 2022 kayak gitu. Jadi dimanapun fase kalian sekarang dimanapun kalian merasa skill kalian ada di mana, itu nanti sekarang mungkin nggak puas gitu ya dengan diri sendiri. Nanti kalau misal sudah terus lanjut, beberapa tahun kemudian kalian melihat ke belakang, itu pasti kalian merasa kayak, oh ya Allah, ternyata mudah kok kayak gitu loh. Oke, saya kira sih itu aja yang bisa saya sampaikan karena ya saya kemarin sudah wanti-wanti sih kalau saya nggak terlalu ada yang bisa disampaikan juga ya. Jadi ini aja sih yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman kayak gitu. Ya, sudah Anzan. Saya kira sudah selesai penjelasan saya. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada
salah kata. Wah, luar biasa sekali ya teman-teman pengalaman dan profesi dari Kak Nila ini. Sebelum masuk ke sesi tanya jawab, kita akan melakukan sesi dokumentator yang akan dipimpin oleh Kak Ajib. Untuk waktu yang dan tempat, saya persilakan. Oke, terima kasih Hansan atas waktunya. Sebelumnya apakah suara saya terdengar ya? Dengar, Kak? Dengar. Oke. Untuk sesi dokumentasi kali ini ada 2 sesi, di mana sesi pertama yaitu foto formal dan yang kedua pose bebas. Oke, langsung saja. Saya hitung 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya untuk pose bebas. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Hansan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Kak Ajib sudah membantu dalam sesi dokumentasi. Untuk selanjutnya yakni sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan dapat melalui fitur raise hand maupun kolom chat. Sambil menunggu teman-teman untuk bertanya, Kak, saya izin bertanya terlebih dahulu. Secara garis besar nih, Kak, prestasi yang Kak Nina capai semenjak kecil sampai hari ini itu apa saja ya, Kak? Oh, secara garis besar ya. Oke, mungkin awalnya ya dimulai dari SD, saya ikut-ikut lomba mewarna kayak gitu. Ya lomba mewarna biasa kayak apa sih Idul Fitri, Idul Adha kayak gitu-gitu, lomba mewarnai kambing kayak gitu ya. Terus habis itu saya mulai ke SMP itu karena dapat guru yang memang jadi waktu itu saya ada satu guru yang memang orangnya itu pelukis kayak gitu. Terus akhirnya saya diajak untuk ikut banyak lomba lukis yaitu FLS 2N waktu itu. FLS 2N di Jombang kan ya waktu itu ya. Jombang, terus kemudian selama 3 tahun berturut lolos ke Jawa Timur. Kayak gitu. Jadi 3 tahun itu ikut FLS 2N Jawa Timur. Kemudian juga berbagai macam lomba lukis lainnya kayak lomba duta sanitasi dan lain-lain, poster untuk SMP itu. Jadi SMP itu emang sedang apa ya, banyak-banyaknya saya lomba yang lukis kayak gitu. Terus kemudian di waktu SMA, saya masuk SMA. Jadi kan seperti yang saya katakan tadi ya, di waktu SMP itu guru saya tidak bilang sebenarnya kalau karir-karir yang berhubungan dengan gambar menggambar ini di luar ada apa aja kayak gitu. Akhirnya saya merasa SMA itu saya nggak mau ikut lomba-lomba yang warna-warna kayak gitu. Akhirnya saya ikutnya lomba debat kayak gitu. Pidato bahasa Inggris dan menggambar tuh saya jadikan sebagai hobi aja karena saya merasa itu nggak prospek gitu loh. Kayak apa sih ya ampun gunanya, saya mungkin saya merasa waktu itu saya terlalu tua untuk menggambar setiap hari kayak gitu. Dan juga pengaruh lingkungan juga ya kayaknya. Jadi ya udah, terus habis itu di akhir SMA waktu diminta untuk mencari kuliah ya mau jurusan apa kayak gitu, akhirnya saya nemu ada desain komunikasi visual yang waktu itu yang ternyata menggambar itu bisa dibawa ke ranah yang lebih luas lagi dan lebih berguna dan lebih apa ya, jelas gitu loh jenjang karirnya waktu itu. Akhirnya saya masuk ke sana kayak gitu, masuk ke DKV. Terus pada saat itu project pertama saya itu pada tahun 2018, itu saya diajak sama teman saya SMA. Jadi saya waktu itu diajak untuk timnas, waktu itu timnas 32 di Bali. Terus waktu itu dapat medali emas, habis itu pulang dari sana produk yang sama kan waktu itu pakai produk Lalalilo itu ya, produk buku ini loh. Sebentar, saya Bu. Produk Lalalilo yang ini. Jadi awalnya tahun 2018 tuh bentuknya Lalalilo nggak kayak gini, bentuknya aneh banget kayak gitu. Itu waktu saya awal-awal pertama kali gambar pakai komputer kayak gitu. Jadi ini pertama Lalalilo tuh ini si Lala waktu itu. Terus sekarang jadi kayak gitu. Nanti awal pada tahun 2019 itu ini yang saya lombakan waktu itu yang di timnas kayak gitu. Terus habis itu dengan menggunakan
Lalalilo yang sama itu dikembangkan terus, akhirnya ikut lomba-lomba lain lagi dengan satu produk yang sama, dan berkembang. Jadi seperti ini penampakannya pada akhir fase Lalalilo itu. Terus kemudian dengan tim yang sama ikut juga lomba kemah budaya waktu itu. Ini produknya kayak apa sih namanya tuh, kayak kartu augmented reality gitu waktu itu. Terus ini saya bagian ilustrator seperti itu. Jadi waktu itu di KPKM tahun 2020 dapat juara 1 di kategori aplikasi seperti itu. Kemudian juga KBMI dan lain-lain sebagainya itu pakai produk yang sama. Jadi satu produk itu dikembangkan terus-menerus sehingga ya bisa digunakan untuk dimanfaatkan untuk banyak lomba gitu loh. Tapi dengan tambahan apa ya? Tambahan fitur yang baru seperti itu, tapi produknya tetap sama. Terus kemudian tahun 2021 itu sudah mau menjelang lulus ya, saya waktu itu skripsi terus akhirnya saya dan teman-teman tuh sudah mulai percaya, ada yang sudah lulus, ada yang jadi ini 2 lomba ini dan lomba-lomba sebelumnya yang menggunakan produk yang sama itu saya maju dengan satu tim yang sama kayak gitu, terdiri dari 5 orang. Dan itu semuanya teman-teman SMA waktu itu. Jadi ya udah, terus sekarang 2 sudah lulus dan 1 lagi kuliah di luar, kemudian yang satunya di Jakarta kerja. Terus saya di sini meniti karir sebagai ilustrator dan webtunis kayak gitu. Dan ini adalah produk-produk ilustrasi saya selama itu yang saya hasilkan. Tapi tidak semuanya sih, ini tidak saya tampilkan semua, tapi kemudian pada tahun 2021 akhir saya mulai masuk ke webtoon itu karena apa ya, kembali ke cita-cita awal kayak oh ya saya suka bikin cerita, saya suka gambarnya, akhirnya saya masuk ke webtoon. Jadi mencari karir yang ya ada prospeknya tapi sekaligus juga saya enjoy gitu sih. Ini kalau kalian mau baca bisa sih. Untuk sekarang masih di Canvas, tapi untuk official-nya insya Allah rilis tahun depan kayak gitu. Nanti kalian search aja kalau misalnya memang lagi kepingin gabut-gabut pengen baca, kalian search privately gitu di webtoon. Terus ini adalah ya sama sih, ini komik gandengannya ini, tapi ini nggak saya rilis karena terlalu kayak waktu itu ceritanya kurang cocok gitu. Terus ini juga sama. Ini produk ilustrasi yang untuk pesanan orang. Ini juga gitu. Terus akhir-akhir ini saya juga lebih apa ya? Lebih apa ya? Lebih detail gitu loh dalam mengilustrasi. Dulu kan kayak ya udah kayak potret orang doang gitu ya. Terus sekarang udah mulai kayak seru juga nih untuk detailing ke background sampai ya begitu dengan berbagai macam efeknya gitu. Terus ini udah sih terakhir. Ini project terakhir saya yang 2 ini. Oh iya, ini terus foto-fotonya yang waktu itu. Seru sih. Kangen banget saya sebenarnya. Sekarang mereka udah pisah sendiri-sendiri, jadi ya agak kangen juga. Udah sih, Aznan gitu aja ceritanya. Wah, bagus-bagus sekali Kak yang pernah diikuti lombanya. Jujur saya sekarang SMK juga jurusan animasi, ngelihat gambarnya Kak Nina ini juga agak insecure Kak sebenarnya. Enggak lah. Cuma lagi proses juga. Ini Kak Selvia juga izin bertanya. Saat kita mengikuti kompetisi atau membuat karya, pastinya kan ada ya kayak yang perasaan kurang puas atau rasa tidak pede. Nah, dari Kak Nilna sendiri, bagaimana tips untuk mengatasi hal tersebut? Karena tadi juga sempat dibahas oleh Kak Nilna, yakin karena komen atau omongan dari orang lain. Mungkin dari Iya, Kak ya, bener banget. Saya sendiri juga masih proses ya ini. Saya belum full hilang kayak rasa khawatir dengan komentar orang lain dan pandangan orang lain tentang diri saya itu belum sepenuhnya hilang kayak gitu. Tapi sekarang saya sudah apa ya? Sudah mulai bisa memanage lah
bagaimana perasaan saya terhadap komentar-komentar tersebut. Jadi ya gimana ya, orang-orang yang mengomentar itu kan nggak tahu proses kita tuh kayak gimana gitu. Mereka ya hanya melihat sekilas dari diri kita tuh ya yang mereka lihat itu 5 detik gitu doang. Mereka udah bisa komentar kayak gitu. Berarti yang jahat siapa? Mereka mereka kan. Karena mereka ya nggak apa ya, karena mereka nggak kenal sama kita, nggak ngikutin kita dari awal, nggak ikut kita dari SD, kita gambar welek-welekan kayak ngono sampai sekarang, itu mereka nggak ada di samping kita dan ya pokoknya nggak apa ya, nggak punya hak gitulah untuk menilai kita, dan kita juga seharusnya tidak apa ya, tidak terpengaruh oleh perkataan orang yang tiba-tiba muncul itu gitu loh. Jadi ya itu aja sih, anggap aja itu cuma angin lalu, dan kalau misal ada yang bagus dari perkataan mereka ya disimpan. Kalau misalnya itu emang dari kata-kata dan lain itu niatnya pure untuk menyakiti, ya nggak usah didengerin gitu. Itu aja sih kayaknya yang bisa saya tanggapi tentang itu, karena ya gimana ya, namanya orang ya nggak bisa lah kalau misal dijelek-jelekin terus nggak sedih gitu, pasti sedih gitu. Jadi gimana ya, kita terima aja perasaan itu, ya kita dengerin aja gitu, dan jangan sampai itu membuat kita apa ya, membuat kita goyah karena mereka nggak tahu apa-apa gitu kan. Intinya ya percaya diri aja wis pokoknya. Sekarang merasa tidak bisa apa ya, merasa masih belum pantas untuk percaya diri, mungkin kayak gitu ada ya, saya pernah ada di fase itu. Terus ya saya terpuruk juga sih, kayak tidak pantas untuk percaya diri karena belum bagus kayak gitu. Tapi terus menerus berada di fase itu tuh juga apa ya, itu artinya kita tidak menghargai diri sendiri gitu loh. Orang kita udah berjuangnya dari dulu kok tiba-tiba kita itulah, pokoknya jangan jahat sama diri sendiri gitu. Baik, baik, baik. Terima kasih Kak Nina. Mungkin dari Kak Selvi ada tanggapan? Baik Kak, benar sekali, diabaikan saja ya Kak, biar dapat terus maju. Betul. Mungkin saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kan dari Kak Nila ini banyak proyek-proyek yang dikerjakan ya Kak. Mungkin bisa diceritain proyek mana yang paling sulit selama ini Kak? Sulit. Oke. Sebenarnya ini ada itu sih. Jadi ini kan ya anak-anak orang-orang ini, orang 5 ini itu adalah teman-teman saya di berbagai macam proyek kayak gitu. Dan dari semuanya itu komentar pelatih-pelatih kita tuh mesti kayak, "Kalian ini kayak nggak niat ya?" gitu. Jadi kita tuh bener-bener nggak ada beban sama sekali gitu loh. Ya udah lomba ya lomba, kalau ada yang perlu dikerjakan, kayak gitu. Kita nggak mikir banget. Jadi kan apa ya, jadi kita selain lomba-lomba ini yang menang, sebelumnya kan ada banyak banget lomba lain yang nggak menang, kayak gitu ya. Itu kita bisa lihat perbedaannya justru kalau ketika kita santai. Jadi lomba-lomba yang menangnya adalah lomba-lomba yang kita tanggapi dengan santai, kayak gitu. Dan lomba-lomba sebelumnya yang kita sangat serius, yang apa ya, yang tertekan banget tuh malah nggak menang coy. Ini real. Emang bener kayak gitu, nggak tahu itu kenapa kok bisa kayak gitu, tapi itu terjadi gitu. Yang Amoga Sakti ini bener-bener ya udah nggak niat sama sekali, sampai pelatih kita yang ini kan, pelatihnya Mas ini. Itu sampai kayak, "Kalian ini mau lomba atau enggak sih?" gitu. Sampai kita tuh dibilang paling nggak niat lah di antara kelompok-kelompok lain itu. Tapi ternyata malah juara gitu. Jadi gimana ya? Nggak ada yang tahu gitu loh sebenarnya kuncinya tuh apa. Kayak gitu, dan yang apa ya? Justru ketika kita kesulitan waktu lomba itu malah nggak berhasil gitu. Justru ketika kita di lomba itu membuat diri itu merasa mudah, kayak nggak apa-apa wis jalani aja kayak gitu, justru malah berhasil kayak gitu guys. Jadi nanti kalau misalnya kalian ikut-ikut lomba, kalian nggak usah menaruh pressure diri sendiri. Pokoknya kalian melo aja lah. Gitu aja. Baik, baik, baik. Karena mungkin kalau serius mendapat tekanan ya Kak. Iya, dapat malah apa ya? Malah menjadi sempit gitu kan pikirannya. Jadi akhirnya kalau mau mencari solusi itu jadi kayak kesulitan gitu loh. Kalau santai kan jadi terbuka lah dan Ya. bisa melihat. Dari awal Kak Nilna dulu kan mulai menggambar dari gambar yang manual ya Kak, mungkin di kertas ataupun di kanvas, dan sekarang sudah mulai masuk ke digital.
Mungkin Kak Nila bisa menceritakan perbedaan kalau semisal menggambar di manual sama di digital. Habis itu mungkin software apa aja yang digunakan selama di digital ini, Kak? Jadi saya pertama kali masuk ke digital tuh tahun 2018 kayak gitu. 2018 itu awal-awal lomba yang ini, lomba Lalalilo yang ini. Ini saya bikinnya pakai mouse waktu itu. Yang ini pakai mouse dan pakai apa ya waktu itu ya? Pakai Photoshop, pakai mouse waktu itu ini. Ini gambar pertama saya digital yang ini. Habis itu lama-lama saya beli Wacom One yang pentap One by Wacom yang 500 ribuan yang seginian itu. Pakai pen itu. Terus kemudian mulai bikin ini juga pakai mouse sih dua-duanya. Dua-duanya masih pakai mouse. Terus ini udah mulai pakai pentap kayak gitu. Ya, mulai pakai pentap yang biasa aja itu yang murah. Terus waktu itu dari Photoshop kan terlalu berat ya. Waktu itu saya kayak lemot banget gitu loh, satu brush itu kayak aduh suwe banget, pokoknya saya berpindah, saya curhat ke teman saya yang sama-sama ilustrator yang dia digital juga, terus sama dia dikenalin sama pentul sai itu enteng banget lah, pokoknya enak. Ini pakai pentul sai, ini juga pakai pentul sai. Terus kemudian karena saya mulai masuk ke webtoon, pentul sai kan kurang memadai ya, kayak nggak ada apa namanya, nggak ada fitur untuk teks, terus balon kata, nggak ada. Terus akhirnya saya masuk ke Clip Studio Paint, waktu itu Clip Studio Paint X, ini saya masuk ke sana. Gitu, ini masih pakai SAI. Saya baru pindah ke Clip Studio Paint itu di tahun 2001, gara-gara mau bikin webtoon itu doang. Jadi intinya nanti kalau misal kalian mau milih alat dan alat perang ya, alat dan software tuh kalian sesuaikan aja dengan kebutuhan masing-masing. Kalau misalnya laptop kalian kuat ya, pakai Photoshop bagus, brush-nya banyak dan lain sebagainya. Terus kalau misal laptop kalian sama kayak laptop saya agak berat gitu ya, pakai pentul sai aja. Pakai pentul sai itu udah memadai kok, brush-nya juga banyak. Walaupun nggak sebanyak Photoshop, tapi bisa dipakai. Ini pakai pentul sai sih bikinnya. Yang ini pentul sai, ini pentul sai, ini Clip Studio. Ini pentul sai dua-duanya. Ini pentul sai juga dua-duanya. Ini Clip Studio. Kayak gitu. Jadi gimana ya, kalau misalnya kalian mau bikin webtoon pakai Clip Studio, itu sejauh ini paling enak sih. Terus orang-orang juga banyak yang pakai Procreate. Kalau misalnya kalian ada iPad ya, pakai Procreate itu juga enak. Dan ada komunitasnya juga, jadi kayak seru gitu loh, kita bagi-bagi aset kayak gitu kan, aset visual. Jadi nanti kalian nggak usah bikin lagi, tinggal ambil di komunitas kayak gitu guys. Tergantung kebutuhan. Terus ya, walaupun sekarang saya full digital ya, kadang-kadang masih itu sih, masih bikin manual untuk keperluan healing. Karena kan kalau manual kan harus pelan dan harus dirasakan gitu ya. Jadi itu sangat membuat hati tenang gitulah. Kalau misalnya digital karena ya melotot di layar dan mata juga gampang panas, itu digunakan untuk bekerja. Digunakan bekerja karena kan cepat dan efektif gitu. Kalau misal healing ya pakai yang manual itu tadi. Untuk menjaga kewarasan. Gitu guys. Baik, betul. Karena menggambar manual itu bisa lebih mendapat feel-nya ya, Kak, daripada digital. Sebenarnya iya sih, bener. Saya sebenarnya mau juga belajar lagi yang manual, tapi Ya, lebih susah juga kalau manual sebenarnya. Dari software yang disebutkan Kak Nila tadi, beberapa saya sudah kenal, beberapa mungkin masih asing bagi saya. Nah, juga sering menggambar juga. Pertanyaan selanjutnya itu fasilitas teknologi dan aplikasi. Ya ampun, salah. Bentar, Kak. Maaf. Mungkin dari Kak Nilna dapat menceritakan momen paling berkesan dari proyek yang pernah dikerjakan selama ini. momen paling berkesan itu semuanya berkesan sebenarnya. Tapi ya apa ya?
ada anunya masing-masing gitu. Kalau project yang tim berkesan karena ya kita kerja tim, terus seru banget jalan-jalan bareng, habis lomba jalan, terus kemana-mana jalan, terus seru pokoknya. Tapi kan sekarang saya solo ya, solo player. Terus itu yang membuat berkesan itu adalah justru malah, jadi kan saya bilang komentar orang lain yang bikin saya sangat ragu untuk masuk ke webtoon, terus gimana, tapi ternyata ketika saya udah masuk, justru yang paling membuat saya merasa, aduh seneng itu adalah komentar juga, komentar mereka juga. Karena ternyata ada banyak itu loh orang-orang baik di luar sana yang apa ya, yang memang kata-katanya tuh, aduh menghangatkan hati kayak gitu. Dan saya karena melihat komentar orang-orang yang baik-baik dari yang mereka tinggalkan di webtoon dan karya saya itu, saya jadi percaya kalau dunia ini baik-baik saja. Itu masih banyak orang baik kayak gitu loh. Gitu sih. Yang buat saya berkesan tuh adalah ya mereka orang-orang yang bilang ke saya kalau karya saya tuh bikin mereka kayak terinspirasi atau jadi ingin berkarya juga atau jadi ingin apa ya, jadi ingin tahu lanjutannya, jadi kayak menunggu untuk lanjutan karya apa lagi yang akan saya berikan kayak gitu. Jadi apa ya, itulah pokoknya yang paling berkesan itu adalah bahwa ternyata banyak orang lain di luar sana yang baik gitu loh, yang baik, yang cukup baik untuk memberikan apresiasi kepada orang yang tidak mereka kenal, seperti itu sih. Baik. Iya sih Kak, nggak nyangka kadang dapat komentar yang kayak gitu dari karya kita sendiri gitu ya Kak. Mungkin dari Kak Nilna bisa dijelasin nggak Kak kelebihan dan kekurangan jadi ilustrator itu apa saja Kak? Kelebihannya, kelebihan dulu kali ya. Kelebihannya adalah seru sih, kalau kalian enjoy seru kayak gitu. Apa ya, setelah ya memang ya kayak di tengah-tengah menggambar tuh memang ada apa sih masa-masa periode waktu yang kayak stressful banget gitu kan. Aduh, gak mari-mari, ini kapan marine kayak ngono. Tapi ketika udah selesai itu kayak apa ya, ada rasa melahirkan sesuatu gitu loh, memiliki sesuatu untuk iki loh ya aku gawe ngono. Itu sih yang bikin senang. Pertama ini adalah keuntungan pribadi ya. Keuntungan pribadi itu bikin senang diri sendiri gitu. Bikin senang diri sendiri. Terus keuntungan kedua kalau dilihat dari prospek kerjanya kan banyak banget ya yang butuh ilustrator gitu. Kayak bungkuse semua jajan itu kan ilustrator yang bikin ya. Bungkuse jajan-jajan, bungkuse hampers, terus semua hal banyak sih. Kayak motif baju, terus apa aja itu semuanya tuh butuh jasa ilustrator. Jadi kalau kalian mau terjun sebagai ilustrator, itu kalian ada banyak prospek kayak gitu. Ada banyak pilihan mau kemana. Mungkin mau fokus ke tekstil, mau fokus kemana, semuanya itu ada pilihan kayak gitu. Masuk kalau saya fokus ke webtoon kayak gitu. Nah, nanti setelah webtoon bisa ke animasi, bisa kemana. Ada banyak banget. Terus apalagi ya kelebihannya? Kelebihannya ya komunitasnya seru sih, kayak orang-orang seni gitu kan. Jadi orang-orangnya tuh kayak enak banget tuh bisa ngomong dan emang kayak nyambung kalau misalnya kalian juga suka seni terus kumpulnya sama orang-orang seni kayak seru banget gitu loh. Orang-orangnya itu menurut aku sih. Selama ini aku ketemu sama anak-anak yang enak kayak gitu. Jadi aku menilainya komunitas seni itu, komunitas ilustrator tuh seru banget gitu. Habis itu kelebihannya ilustrator itu ya kebanyakan ilustrator kerjanya kan dari rumah. Jadi kalian ya fleksibel banget sih. Aku bisa bawa kerjaanku di kafe, aku bisa bawa kerjaanku di perpus UM, bisa di rumah aja, bisa dolen ambil kucingku kayak gitu-gitu, enak. Jadi kalian nggak terpaku dengan apa ya work 9 to 5 kayak gitu. Dan tapi karena kalian nggak ada jam kerjanya, jadi tuh bakal tergoda banget untuk apa ya, untuk overwork gitu loh. Jadi nanti kalian iso ais dinonku kerja tok, gak istirahatku iso. Jadi itu tergantung kalian sendiri. Nanti kalian ngatur waktunya gimana. Jadi itu sih, itu termasuk kekurangannya. Jadi kalau kekurangannya jadi ilustrator, kalau misalnya kalian freelance ya, itu kalian bakal mudah terlena untuk terlalu banyak kerja kayak ngono. Terlalu banyak kerja dan apa ya? Ya emang project kan nggak selalu ada ya.
project nggak selalu ada, jadi kadang bulan ini ada pemasukan, bulan depan enggak, kayak gitu. Jadi selain ilustrator itu, apa ya, jadi kalian membuat ilustrasi itu bisa dijadikan produk komersial lain gitu loh, misal jadiin kaos kayak gitu bisa, jadiin stiker, jadiin apa kayak gitu. Jadi kalau full mengandalkan ilustrasi doang, kalian kerja untuk klien doang, itu nanti takutnya sih kurang stabil kayak gitu. Tapi pinter-pinter kalian dewe sih, kalau misal ada ide bisnis yang bisa memanfaatkan kemampuan ilustrasi terus dimasukkan ke produk komersial lain, itu malah bagus kayak gitu, nanti kalian ada banyak masukan gitu sih. Terus habis itu kekurangannya ya kumang ya waktu kerjanya nanti bisa jadi terlalu keras, bisa jadi malah gak ono blas kayak ngono, itu tergantung kalian ngatur waktu. Jadi untuk menjadi ilustrator itu ya pinter-pinter ngatur waktu. Nanti kalian bisa pakai Pomodoro bisa, atau di Windows tuh ada alarm, itu kalian gunakan aja untuk kalian target sehari itu harus kerja berapa jam dan nggak boleh lebih kayak gitu. Oke, pokoknya jadi untuk ya work life balance ya, cekno kalian nggak keselen gitu. Ya nggak bagus juga kan kalau lama-lama duduk terus wambar kayak ngono ya, gak apik untuk tangan dan untuk geger dan untuk bokong dan lain sebagainya. Gitu. Terus kekurangannya lagi adalah sekarang kan ada AI ya, artificial intelligence art, yang dia itu art generator tuh. Jadi kayak kita tinggal masukin apa, nanti keluar gambarnya, udah keluar gambarnya itu adalah apa ya namanya? Adalah sebuah bisa jadi disrupsi gitu loh untuk pekerjaan ilustrator, tapi nggak semuanya bisa digantikan sama AI. Oke, ingat ya, tidak semua bisa digantikan oleh AI. Jadi nanti kalau misalnya kalian mau terjun ke pekerjaan ilustrasi, nanti kalian itu aja masuk ke pekerjaan yang tidak bisa digantikan oleh mesin. Kayak misal animasi itu enggak, masih belum bisa. Terus webtoon kayak gitu. Habis itu ilustrasi apa ya? Pokoknya ilustrasi yang kalau misalnya ilustrasi itu bisa dimasukkan ke dalam apa ya? Bisa digantikan oleh AI, itu kalian jangan ambil bidang itu. Kayak gitu. Jadi waspadalah dengan AI untuk sekarang ini. Karena belum ada itunya, belum ada regulasinya untuk AI-nya. Jadi ya gitu sih. Bisa dipahami nggak ya? Aku kayak ngelantur banget tuh tadi ngomongnya. Gimana? Bisa, Kak. Oh iya. Ya udah. Itu sih. Baik, terima kasih. Sebentar ya, Kak. Ada kendala teknis. Oh iya. Mohon maaf Kak, sesuai dari informasi dari Kak Selvi, bahwasanya untuk kegiatan SMK kali ini diakhiri pukul 4:30 dikarenakan Kakak sedang ada kegiatan. Bagaimana ya Kak? Ini dilanjutkan atau diakhiri sekarang? Kalau bisa di hari, mungkin nggak ada pertanyaan lagi ya kayaknya, sudahan. Mungkin sudah cukup sih Kak, sudah cukup banyak juga. Iya. Oke, baik. Terima kasih Kak. Sama-sama. Terima kasih. Baik teman-teman, tak terasa sudah sampai di penghujung acara. Dikarenakan narasumber sedang ada kegiatan lain, juga kami ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman sekalian karena sudah mau hadir dan menyimak materi yang sangat luar biasa yang dibawakan oleh Kak Nina. Saya ingin mengingatkan peserta sekalian untuk mengisi form absensi di kolom chat
yang sudah dikirimkan. Sambil mengisi, saya mau bertanya kepada Kak Nina untuk terakhir kalinya, boleh dijelaskan Kak, apa kesan dan pesan untuk mengikuti acara Menjadi Kilau kali ini Oh sebagai iya, narasumber? kesan dan pesannya adalah pertama-tama saya merasa terhormat ya, kayak aduh kenapa saya gitu loh. Kemarin itu sebenarnya saya nggak mau menerima karena ngerasa kayak saya nggak ada yang bisa dikatakan banyak gitu. Jadi akhirnya, tapi karena terima kasih banyak teman-teman ada yang mau hadir untuk mendengarkan saya ngoceh ya. Saya tidak menyangka kalau ada yang mau mendengarkan saya mengoceh seperti itu, dan saya sangat terima kasih kepada teman-teman karena apa ya, karena sudah mengundang dan memberi saya kesempatan untuk sharing di sini kayak gitu. Dan saya berharap semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan suatu manfaat gitu untuk teman-teman. Ya walaupun sedikit, semoga bisa apa ya, ada menggerakkan sedikit gitu loh, kayak gitu sih. Dan saya menunggu adanya cara lain kalau misal enggak gitu. Semisal ya gitu sih. Terima kasih banyak pokoknya intinya, dan mohon maaf apabila saya ada banyak perkataan yang tidak jelas atau mungkin menyinggung seperti itu. Oke, baik Kak, terima kasih banyak Kak Nila untuk kesan dan pesannya. Semoga kegiatan hari ini berguna bagi kita semua yang telah hadir untuk menyimak pengalaman yang istimewa dari Kak Nila ini. Saya selaku moderator memohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan, baik disengaja maupun tidak. Saya Anzan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada MC. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Azan. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada Kak Nilna Almuna sebagai narasumber, Kak Anzan sebagai moderator, dan teman-teman yang telah menyimak kegiatan ini dari awal hingga akhir. Semoga materi yang disampaikan bermanfaat dan dapat diaplikasikan untuk kedepannya. Baik, sebelum kegiatan hari ini kita tutup, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat dicukupkan. Sekian untuk kegiatan seri berbagi menjadi kilau hari ini. Saya Tia sebagai perwakilan relawan yang bertugas menyampaikan mohon maaf apabila ada salah kata dan perilaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Nilna. Terima kasih banyak Kak Nilna. Gambarnya cantik-cantik. Terima kasih. Dadah.